Halo pemirsa, selama beberapa dekade khususnya setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di kawasan Teluk Arab ini seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Oman menjadi sekutu setia negara-negara barat, terutama adalah Amerika Serikat dan Inggris. Hubungan baik negara-negara kaya di Timur Tengah itu dengan negara-negara barat dilatari dan didorong oleh kepentingan yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, bisnis, politik, keamanan, pendidikan, dan juga lainnya. Selain itu, faktor sejarah juga menjadi dasar relasi konstruktif mereka. Sebagaimana diketahui, Inggris adalah negara yang berjasa dalam proses pembentukan negara-negara Arab Teluk. Bahkan bisa dikatakan Inggrislah yang menciptakan mereka, sementara Amerika Serikat berjasa dalam menciptakan fondasi ekonomi negara-negara Arab Teluk tersebut. Meski demikian, pada faktanya kini negara-negara Arab Teluk justru membangun hubungan dekat dengan Tiongkok, yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan keinginan Amerika Serikat. Lantas, apa alasan Arab Teluk tetap menjalin hubungan dengan Tiongkok? Dan seperti apa hubungan Arab Teluk Tiongkok ini? Ikuti ulasannya bersama saya, Bagas Sumarlan, di Jurnal Barata. Jurnal Barata. Sejak beberapa tahun terakhir terjadi perubahan peta ekonomi politik yang menarik di kawasan Arab Teluk, yakni mereka membentuk sekutu baru dengan Tiongkok. Setelah sekian lama mati suri, Arab Teluk dan Tiongkok menjalin hubungan diplomatik dan bisnis yang sangat dinamis dan intens belakangan ini yang didasarkan pada spirit simbiosis mutualisme. Lalu, para pemimpin politik pemerintahan dan berbagai institusi non-pemerintah dari Tiongkok dan negara-negara Arab Teluk ini juga saling mengunjungi dan juga menandatangani nota kesepahaman senilai miliaran dolar Amerika Serikat di berbagai sektor, yaitu ekonomi, bisnis, teknologi, energi, pendidikan, dan kebudayaan. Beijing sendiri di bawah bendera Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI telah meluncurkan berbagai program ambisius, khususnya di sektor ekonomi dan bisnis di Timur Tengah termasuk Arab Teluk. Presiden Tiongkok Xi Jinping bahkan diketahui beberapa kali melawat ke negara-negara Arab Teluk tersebut. Tujuannya tidak lain untuk memantapkan hubungan bisnis dan kemitraan Tiongkok-Arab Teluk ketika bertemu dengan para pemimpin politik, petinggi pemerintah, pebisnis, dan Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk atau Sekjen GCC, Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani. Bahkan belum lama ini, pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan para pemimpin negara-negara Arab Teluk digelar di Riyadh, dan meskipun relasi Arab Teluk Tiongkok sudah terjadi sejak tahun 1980-an, namun ternyata intensitas hubungan keduanya baru terjadi sejak beberapa tahun silam. Jadi sejak tahun 1978, ketika Tiongkok melakukan reformasi ekonomi politik dengan mengubah strategi, arah, haluan, dan kebijakan ekonomi politik yang tidak lagi bertumpu pada masalah pengembangan ideologi, dan lebih mengutamakan kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyatnya. Relasi antara Arab Teluk dan Tiongkok pun turut mengalami perubahan signifikan. Sehingga pada tahun 1984, Uni Emirat Arab ini membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Kemudian disusul Qatar pada tahun 1988, Bahrain tahun 1989, dan Oman serta Arab Saudi tahun 1990. Di antara mereka, hanya Kuwait yang membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok lebih awal, yakni sejak tahun 1971. Itulah mengapa oleh negara-negara Arab Teluk, Tiongkok kini dianggap sebagai mitra yang sangat strategis atas dua pertimbangan utama, yaitu ekonomi dan politik. Dari aspek ekonomi, Tiongkok merupakan aktor dan pemenang baru yang turut menentukan arah dan roda ekonomi dunia.
Tiongkok juga importir minyak Arab Teluk terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat dan Jepang. Lebih dari 50% kebutuhan minyak Tiongkok diimpor dari Arab Teluk. Lalu, Tiongkok dalam 1 dekade terakhir merupakan eksportir terbesar, mengalahkan Amerika Serikat untuk GCC dengan total ekspor 60 miliar dolar Amerika per tahun. Karena itu, jangan heran jika produk-produk Tiongkok di hampir semua sektor membanjiri pasar Arab Teluk dan disambut dengan riang gembira oleh masyarakat setempat yang cenderung konsumtif. Kerjasama ekonomi dan bisnis Arab Teluk Tiongkok ini dilakukan di hampir semua sektor, yaitu energi, pertambangan seperti perminyakan dan gas, infrastruktur, konstruksi, telekomunikasi, tekstil, transportasi, aerospace, dan keuangan. Konsekuensi dari relasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar di kedua kawasan ini saling berinvestasi dan membuka kantor cabang di Arab Teluk dan Tiongkok. Di Arab Saudi saja, seperti ditulis oleh Nasir Al-Tamimi dalam bukunya, Hubungan Tiongkok-Saudi Arabia, mencatat ada sekitar 165 perusahaan raksasa Tiongkok yang beroperasi di Arab Saudi dengan lebih dari 175 proyek besar di berbagai sektor pembangunan, yaitu dari konstruksi hingga telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan raksasa Arab Teluk seperti Saudi Aramco, Saudi Basic Industries Corporation, Kuwait Petroleum Corporation, dan Qatar Petroleum ini juga melakukan hal yang sama di Tiongkok. Sementara itu, dari aspek politik masuknya Tiongkok di Arab Teluk ini diharapkan bisa melemahkan peran dan pengaruh Iran di Timur Tengah, khususnya GCC. Sebagaimana diketahui, sejak revolusi Iran tahun 1979, Tiongkok menjadi mitra utama dan sekutu loyal Iran. Bahkan roda kehidupan ekonomi dan bisnis Iran pun mungkin saja sangat bergantung pada Tiongkok, apalagi sejak Iran diembargo Amerika Serikat dan sekutunya. Selain pertimbangan politik dan ekonomi, nampaknya ada satu hal penting yang menjadi alasan hubungan Arab Teluk Tiongkok begitu intens, yakni Tiongkok dianggap tidak tertarik dengan urusan rumah tangga setiap negara Arab Teluk, terutama masalah yang menyangkut isu hak asasi manusia atau HAM, pemberdayaan perempuan, problem pekerja migran, minoritas politik agama, dan lain sebagainya. Hal ini sangat kontras dengan negara-negara barat yang mana di mata negara-negara Arab Teluk dianggap terlalu intervensi dan sering protes urusan internal mereka. Dengan kata lain, yang membuat negara-negara Arab Teluk suka dan nyaman dengan Tiongkok karena Tiongkok dipandang tidak pernah ikut campur tangan urusan dalam negeri mereka. Singkatnya, hubungan Arab Teluk dan Tiongkok ini fokus di bidang peningkatan dan kemajuan ekonomi, bisnis, teknologi, dan pendidikan. Meskipun Arab Teluk menjadikan Tiongkok sebagai sekutu baru, bukan berarti mereka cerai dengan Barat. Arab Teluk tetap membangun relasi positif konstruktif dengan negara-negara Barat, terlebih Amerika Serikat dan Inggris. Selain tidak strategis, sulit dan terlalu berisiko bagi Arab Teluk untuk melepas Barat karena faktor sosio-historis yang memang sangat kokoh. Lagi pula akan lebih baik strategis dan bermanfaat bagi Arab Teluk jika mereka merangkul dan membangun mitra dengan Barat dan Tiongkok yang tetap akan menjadi pemain global di sektor politik dan ekonomi yang diperhitungkan di masa-masa yang akan datang. Demikian pemirsa, Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.